な、いましたか。あなたは嘘がけ。Judul Yusayame Masu bercerita tentang seorang pahlawan yang berhasil menyelamatkan manusia dari serangan Ratu Iblis dan pasukannya. Namun karena pahlawan tersebut terlalu OP, para warga malah menganggap kalau si pahlawan ini sangatlah mengerikan, bahkan harus diusir dari negeri manusia. Uniknya di anime ini, seperti yang kalian tahu, biasanya di anime-anime lain orang yang dikucilkan atau tidak dianggap akan berusaha agar diakui oleh semua orang. Namun yang ini berbeda bro. Si pahlawan yang tidak diakui perjuangannya kini berpihak pada Raja Iblis untuk menghancurkan negeri manusia. Nah, seperti apa kisahnya? Kita langsung gaskeun saja. Cerita berawal dengan sebuah masa lalu yang memperlihatkan seorang pemuda di sebuah kota yang telah hancur. Lalu ada seekor monster berkata kepadanya untuk segera pergi melarikan diri dan jalani hidupmu sesukamu. Cerita pun berpindah pada masa sekarang. Pemuda tersebut kini berjalan melewati gunung-gunung menuju sebuah istana. Ketika sampai, terlihat istananya sudah hancur yang kini sedang dibangun kembali. Ternyata kehancuran istana tersebut merupakan ulah dari si pemuda ini. Lalu kita pun diperlihatkan pemilik dari istana, yaitu Ratu Iblis Echidna dan keempat pilarnya. Si pemuda pun kini memperkenalkan dirinya bernama Leo Demon Heart, seorang pahlawan yang telah menghancurkan kerajaan iblis tersebut. Jelas sang Ratu Iblis kaget ketika melihatnya, dan yang lebih dikagetkan lagi, Leo di sini bertujuan untuk bergabung dengan pasukan Raja Iblis. Jelas sang Ratu Iblis Echidna menolaknya lalu mengusir Leo, meski Leo sudah mempresentasikan kemampuannya untuk bergabung. Karena memaksa, keempat pilar pun membawa Leo ke sebuah ruangan untuk interview tanpa kehadiran Ratu Echidna. Di sini Leo pun bercerita tentang alasan kenapa dia ingin bergabung dengan pasukan kerajaan iblis, di mana 1 tahun sebelumnya pasukan Ratu Iblis Echidna menyerang manusia dan Leo ditunjuk sebagai salah satu dari keempat pahlawan, namun 3 diantaranya hanyalah beban saja. Meski begitu, Leo yang seorang diri mampu mengalahkan para keempat pilar, begitupun Ratu Iblis. Dengan presentasi kemampuannya itu, Leo menganggap kalau dirinya yang kuat overpower pantas diterima sebagai pasukan kerajaan iblis. Leo sadar kalau perkataannya memang terdengar sedikit sombong, namun tujuannya untuk bergabung dengan pasukan kerajaan iblis sangatlah tulus. Ternyata Leo di sini telah diasingkan oleh bangsa manusia, itu karena kekuatannya yang terlalu OP. Jadi begini bro ceritanya, Leo yang berjuang sendirian melawan keempat pilar bahkan mengalahkan Ratu Iblis, kepulangannya tidak disambut malah ditakuti oleh para warga. Para warga mengira kalau pahlawan Leo yang terlalu OP tidak normal, terlihat seperti monster manusia. Maka dari itu Leo diasingkan, bahkan sang raja yang tidak bisa membantah keinginan rakyatnya terpaksa mengusir Leo dari negerinya. Dan yang lebih sakit hati, foto Leo disebar sebagai orang yang sangat berbahaya. Bahkan ada orang bayaran yang mencoba membunuh Leo. Setelah diusir, Leo menjadi gelandangan yang tak tahu arah dan tujuan. Lalu suatu hari Leo yang tak sengaja menguping pembicaraan dari seseorang di mana Ratu Iblis yang sudah hancur membuka lowongan sebagai pasukan untuk mengulang dan membangun kembali kerajaan iblis. Disitulah Leo memiliki tujuan baru, yaitu daripada dibunuh oleh dunia, lebih baik membunuh dunianya dengan cara bergabung dalam pasukan kerajaan iblis untuk menghancurkan manusia yang bodoh itu. Mendengar cerita tersebut, para keempat pilar pun terharu. Lalu karena tidak melihat kebohongan dari apa yang diceritakan, Leo pun diterima dengan syarat Leo harus mengubah wajahnya dengan sihir apapun agar Ratu Echidna tidak mengetahuinya. Sebelum kita lanjut, kita perkenalkan dulu para keempat pilar. Yang pertama, Jenderal Naga Edward dengan julukan Red Roar.
memiliki tubuh yang kuat dan juga keras. Bukan hanya itu, serangannya sangatlah mengerikan, namun bisa dikalahkan oleh Leo karena serangannya yang mudah dibaca. Kedua, Jenderal Melmes dengan julukan sebagai pedang tak kasat mata. Memang benar sesuai dengan julukannya, Melmes di sini memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Namun bisa dikalahkan oleh Leo hanya dengan sebuah sihir area layaknya ulti Odette. Ketiga, Jenderal binatang buas bernama Lily dengan julukan sebagai taring beringas. Kekalahannya sangatlah lucu, di mana si Lily ini hilang ingatan yang akhirnya diasuh oleh Leo. Namun ketika sadar bahwa dirinya adalah seorang jenderal, ditampaklah si Lily dan orang yang telah mengalahkannya harus menikah dengannya, karena itu merupakan adat dari suku bangsanya. Keempat, Jenderal penyihir bernama Steina dengan julukan sebagai penyihir maha kuasa. Meski sihirnya hebat dan jumlah mana yang berlimpah, Steina di sini dikalahkan oleh Leo dengan sihir pelindung, di mana Steina tidak bisa menggunakan sihirnya. Ternyata Leo di sini adalah kesatria pedang sekaligus ahli segala sihir. Sebenarnya Leo di sini mempunyai tujuan lain yang dia tidak ceritakan kepada keempat pilar, yaitu dia ingin mengetahui tujuan dari sang ratu saat menyerang bangsa manusia. Karena pada saat penyerangan tahun lalu, Leo mendengar sang ratu memerintahkan pasukannya untuk tidak membunuh manusia. Esok hari pagi pun tiba. Leo sebagai pasukan magang lebih giat bangun pagi untuk membangunkan Steina. Karena susah dibangunkan, Leo menggunakan sihir terhadap suaranya mirip dengan Ratu Echidna. Mendengar keributan di pagi hari, Ratu Echidna pun terbangun. Dia prihatin melihat kondisi Steina yang stres akan pekerjaannya yang menumpuk. Ya, memang benar sih, Steina sebagai senior harus bekerja keras mengerjakan tugas-tugas kerajaan karena anggota sebelumnya harus keluar balik ke negeri iblis dikarenakan sedang pemulihan akibat luka dari serangan pahlawan Leo tempo lalu. Alhasil pekerjaan mereka ditumpahkan pada Steina. Ya, gimana nggak pusing bro, Steina di sini stres dengan tugas yang harus dia kerjakan mencapai 50 tugas. Dan bawahannya tidak ada satupun yang bisa diandalkan. Mengingat hal tersebut, Leo siap membantu demi menjadi pasukan tetap di kerajaan iblis. Leo pun memilih salah satu tugas yang siap ia kerjakan, yaitu mengisi ulang tungku mana. Para anggota iblis tidak ada yang sanggup mengerjakan tugas tersebut. Masalahnya tungku mana hanya bisa diisi ulang oleh penciptanya, yaitu Steina. Jika mana yang berbeda diisikan, pastinya tungku tersebut akan meledak. Namun Steina percaya pada Leo karena kemampuan sihirnya yang juga bisa meniru jenis mana. Tapi sebelum itu Leo berjanji akan membuat Steina kagum karena telah meringankan pekerjaannya. Dan jika itu terjadi, maka Steina harus memeluk dan mencium Leo. Leo pun pergi dengan wujud yang diselimuti armor hitam. Tak lama kemudian Leo pun datang kembali dan memberitahukan bahwa pekerjaannya sudah selesai. Tapi Steinanya biasa-biasa aja tuh, nggak ada wah-wahnya. Leo pun meminta istirahat sejenak sambil mengeluarkan sihir Mirage untuk melihat apa yang dikerjakan oleh Steina. Karena terlalu lama beristirahat, Steina pun marah-marah melihat Leo yang malas-malasan tak pantas menjadi pasukan Raja Iblis. Ya, karena kesalahannya sudah mencapai puncak, Steina di sini berniat untuk menghanguskan Leo. Namun tiba-tiba, ya, datanglah seorang gadis muda bernama Danieta, merupakan bawahan Steina yang selalu mengkhawatirkannya. Karena Danieta di sini tidak bisa membantu satu tugas pun dari Steina. Namun setelah bertemu dengan Leo, Danieta kini bisa membantu mengisi ulang tungku mana berkat pusaka yang dibuat oleh Leo, di mana pusaka tersebut mampu menyamakan mana dengan milik Steina
Jadi siapapun kini bisa mengisi ulang tungku mana. Hal ini membuat Danieta senang bisa meringankan pekerjaan Steina. Jelas Steina pun terharu melihat ketulusan Danieta yang ingin meringankan bebannya. Leo pun memberi saran kepada Steina untuk tidak melakukan semua pekerjaan seorang diri. Lebih percayalah terhadap bawahannya yang telah dipilih. Sebagai atasan hanya mengajarkan dan memantau agar bisa membagi pekerjaan. Ya, meski begitu tetap saja Steina marah karena Leo hanya ingin malas-malasan. Namun kini dia sadar bahwa semua prasangkanya salah, mengingat apa yang telah dilakukan oleh Leo. Intinya Steina di sini merasa kagum dengan Leo, bahkan meminta maaf atas perlakuan kasarnya selama ini, dan Steina pun berterima kasih. Melihat Steina yang kagum, Leo pun meminta janji yang telah ia buat, yaitu sebuah pelukan dan ciuman. Namun beginilah yang terjadi. Oh iya bro, sebenarnya Leo berganti nama menjadi Lord Kesatria Onyx. Oke. Di hari berikutnya Steina meminta bantuan lagi kepada Leo. Kali ini urusannya serius, mencakup sumber daya bagi kerajaan iblis yang berasal dari Pulau Largo, dihuni penduduk ras naga. Sebenarnya penduduk ras naga mendukung keras bagi kemajuan kerajaan iblis dengan memperbolehkan berbagi pasokan sumber daya, karena mereka memiliki dendam terhadap bangsa manusia. Sebenarnya dulu ras naga sudah berdamai dengan manusia, namun perseteruan tak pernah usai. Ulah manusia itu sendiri yang mengintimidasi ras naga, sehingga ras naga mengungsi di Pulau Largo. Maka dari itu mereka memiliki dendam terhadap bangsa manusia. Nah, yang jadi masalah bagi Steina di sini bukan masalah diperbolehkan atau tidaknya mengambil pasokan sumber daya, namun tugas ini dipegang oleh Lily. Karena pekerjaannya sangatlah lamban sehingga kerajaan iblis kekurangan sumber daya, dan tugas Leo di sini hanya memperhatikan pekerjaan Lily sebagai logistik. Dan benar saja, ternyata Lily bekerja seperti bermain baginya, tanpa ada planning ataupun aturan kerja. Yang ada mereka hanya balapan sehingga merusak dagangan para ras naga. Akibatnya Leo pun meminta maaf kepada para penduduk, bahkan memberi hadiah agar menjaga tali silaturahmi. Karena tak ada planning ataupun aturan, itulah penyebab kenapa pekerjaan Lily menjadi lamban. Leo pun mencoba mengatur dan memerintah bawahan Lily, namun tidak didengarkan karena Leo bukanlah siapa-siapa, yang hanya merupakan pasukan magang saja. Lalu karena melihat Lily yang begitu perhatian terhadapnya, Leo di sini memanfaatkan momen tersebut dengan berpura-pura sakit terpatuk ular kuning nan bau. Lily yang panik tak tahu apa yang harus dilakukannya. Leo pun menyuruh Lily untuk mengambilkan tanaman obat yang berada di atas gunung. Ternyata di sini Leo berniat mengajarkan Lily untuk bekerja sama dengan yang lainnya, di mana jalan menuju gunung sudah disiapkan sebuah jebakan dan rintangan yang dibuat oleh Leo. Ya, karena saking paniknya Lily tiba-tiba berubah menjadi seekor serigala raksasa, lalu menemukan sebuah jalan yang tertutup batu besar. Batu tersebut telah dilapisi sihir agar tahan terhadap serangan fisik, dan hanya sihirlah yang mampu menghancurkan batu tersebut. Leo sengaja agar Lily meminta bantuan pada yang lainnya lalu bekerja sama dengan bawahannya yang memiliki sihir. Namun apa yang terjadi? Lily malah berusaha keras menghancurkan batu tersebut. Meski begitu, rintangan dari Leo bukanlah satu. Kali ini jalannya ditutupi slem yang tak ada habisnya jika diserang. Tapi jika dihancurkan inti dari slemnya, maka akan hancur. Leo berharap Lily meminta bantuan pada bawahannya yang memiliki serangan fokus yang tinggi. Namun Lily masih berusaha dan berhasil menghancurkan slem tersebut. Lanjut, kali ini Leo menciptakan sebuah tebing dan jurang dengan bantuan sihir roh bumi Genome.
agar Lili tidak bisa melewatinya. Dan benar saja, Lili terdiam tak tahu bagaimana cara menyeberang jurang tersebut. Disinilah Leo muncul menyamar sebagai pengamen, lalu bernyanyi dengan lirik yang mengarah agar Lili meminta bantuan lalu bekerja sama. Ku hanya bisa berkata, sayang, jangan tinggalkan aku. Akhirnya Lili pun balik mencari bantuan agar bisa melewati jurang tersebut. Tak berlangsung lama, Lili pun muncul menyeberangi sungai lalu memanjat. Lili bilang bahwa yang lainnya memberi saran seperti itu. Bangke. Alhasil setiap rintangan yang dibuat oleh Leo berhasil dilewati oleh Lili tanpa bantuan orang lain. Esok hari pagi pun tiba. Leo yang baru terbangun kaget melihat laporan rencana yang telah Lili buat, di mana Lili membagi pekerjaan sesuai kemampuan masing-masing lalu bekerja sama. Leo pun dibuat kagum olehnya tanpa disuruh. Lili yang bersifat kekanak-kanakan mampu membuat sebuah planning dan aturan dalam bekerja. Kata Lili, ini semua berkat nyanyian emas-emas pengamen tadi malam. Alhasil pekerjaan pun menjadi semakin cepat. Ya, Steina yang mendengar kabar tersebut pun merasa senang. Esok harinya kita pun diperlihatkan sebuah mimpi di mana Leo membantai para monster dengan membabi buta demi menyelamatkan manusia. Namun bukannya dikagumi, Leo di sini malah ditakuti oleh manusia. Dan yang bikin aneh, kotanya terlihat modern. Lalu Leo pun terbangun dan menganggap mimpi itu adalah mimpi buruk sebagai pertanda hari sial baginya. Dan benar saja, nggak ada angin, nggak ada hujan, Ratu Echidna mengundang Leo untuk bertemu. Jelas Leo di sini panik takut penyamarannya terbongkar. Leo pun dipanggil lalu dijamu dengan makanan yang terbilang mewah. Ternyata Ratu Echidna di sini merasa berterima kasih. Belum lama ini berkat Lord Kesatria Onyx, pekerjaan anggotanya menjadi semakin ringan, terutama Steina. Karena saking kagumnya Ratu Echidna ingin sekali melihat wajah asli dari Lord Kesatria Onyx. Untungnya dengan cepat Leo merubah wajahnya ketika sang Ratu Echidna membuka helm Leo. Lalu karena takut kelamaan di sini rahasianya bisa terbongkar, Leo pun menuangkan amer berkali-kali agar Ratu Echidna tepar. Namun tak berhasil karena sang ratu merupakan seorang pecandu. Alhasil Leo pun menggunakan cara lain agar keluar dari situasi saat ini. Sebelumnya Leo memuji hidangan yang disajikan oleh sang ratu. Padahal mah semua makanan di sini adalah resep buatan si Leo agar makanan yang ada di istana nggak seburuk seperti sebelumnya loh bro. Lalu Leo pun mengarang sebuah cerita. Dirinya dikutuk oleh seorang dewi, di mana jika melepas helm terlalu lama, muka beserta tubuhnya tidak akan bertahan lama. Namun sang ratu malah memuji Leo demi bertemu dengannya bisa bertahan lama dan akhirnya mengajak mengobrol sampai subuh. Hingga sore hari acara perjamuan pun belum selesai. Leo pun iseng bertanya apa alasan sang Ratu Echidna menolak pahlawan Leo yang ingin bergabung dengan kerajaan iblis tempo lalu. Dan beginilah ekspresinya. Yang jelas Ratu Echidna kesal dengan pahlawan Leo yang telah menggagalkan rencananya untuk mendapatkan batu pertapa. Mari kita jelaskan dulu apa itu batu pertapa. Batu tersebut adalah harta yang tersimpan di kota suci Reniles, lebih tepatnya di dunia manusia. Batu tersebut ditemukan oleh raja pertama 3000 tahun lalu. Batu pertapa memiliki energi di mana tanah yang tandus bisa hijau dan subur, bahkan melindungi manusia dari wabah penyakit. Batu tersebut juga bisa membuat seseorang menjadi abadi, dan Leo pernah menggunakannya, namun berbeda dengan batu yang berada di kota suci Reniles. Lalu sang ratu pun bercerita alasan yang sebenarnya kenapa dia sangat menginginkan batu pertapa. Ternyata semuanya demi dunia iblis yang tandus dan kotor.
Sang ratu ingin mengubah dunia iblis menjadi hijau dan subur, sehingga para iblis tidak perlu mengambil pasokan kebutuhan di dunia manusia. Yang intinya sang ratu ingin menciptakan perdamaian di dunia iblis. Mendengar hal tersebut, Leo akhirnya tersadar kenapa waktu itu Ratu Echidna tidak ingin membunuh manusia. Melihat impian sang ratu yang begitu mulia, Leo pun ingin mengakui siapa dia sebenarnya kepada sang ratu. Namun tiba-tiba Steina dan Lily datang mengabarkan bahwa Jenderal Edward dan Melnes telah mengundurkan diri dari kerajaan iblis. Karena masalah tersebut, Leo pun diutus untuk mencari Jenderal Melnes, sedangkan yang lainnya mencari Jenderal Edward. Leo pun akhirnya menemukan keberadaan Melnes meski mendapat sedikit serangan darinya. Namun kini Leo mengetahui apa alasan Melnes mengundurkan diri. Ternyata Melnes berniat mengembara untuk mencari pengalaman, karena 3 hari lagi Melnes ditunjuk oleh Steina sebagai pewawancara untuk perekrutan anggota baru. Masalahnya Melnes kurang lancar dalam percakapan. Intinya Melnes kurang pede untuk pekerjaan tersebut. Mau nggak mau, Leo harus mengajarkan Melnes bagaimana cara melakukan komunikasi yang baik dan benar agar Melnes tetap berada di kerajaan iblis. Dilaporlah kejadian tersebut pada sang ratu. Dan untuk masalah Edward saat ini masih dalam pengawasan, karena Edward selalu pesimis yang selalu merasa gagal melatih pasukannya. Untuk alasan yang sebenarnya masih belum diketahui. Untungnya saat ini masih dalam penjagaan dari putrinya, yaitu Juliette. Jadi untuk sementara waktu aman-aman saja. Dan untuk mengatasi Edward, Leo harus sesegera mungkin menyelesaikan masalahnya dengan Melnes. Saat ini Leo mengajak Melnes bantu-bantu di sebuah restoran menjadi seorang pelayan, bertujuan untuk membuat Melnes terbiasa berkomunikasi dengan orang lain. Awalnya Melnes kagak percaya karena harus mengenakan baju pelayan layaknya perempuan. Namun lama-kelamaan akhirnya Melnes mengerti apa maksud dari Leo. Tak lama kemudian terjadi insiden perkelahian antara Melnes dengan para geng serigala, di mana si serigala ngegodain Melnes sampai pegang-pegang. Akibat kejadian tersebut, identitas Melnes sebagai jenderal keempat pilar diketahui oleh yang lainnya. Namun berkat hal tersebut pula, Melnes sedikit berkembang dalam hal berkomunikasi. Setelah itu di kamarnya, Leo mengajak berbincang dengan Melnes, di mana Melnes boleh menanyakan apa saja demi meningkatkan kemampuan komunikasinya. Namun tiba-tiba Melnes menanyakan hal yang serius, di mana alasan Leo bergabung dengan kerajaan iblis untuk menghancurkan manusia itu hanyalah kebohongan. Lalu apa alasan yang sebenarnya? Sebelumnya Melnes bercerita tentang masa lalunya yang merupakan setengah manusia dan iblis, dibuang oleh orang tuanya, dijual sebagai budak, lalu akhirnya menjadi seorang asasin. Di dalam hatinya Melnes penuh dengan kebencian terhadap manusia. Maka dari itu dia senang ketika para iblis ingin menyerang manusia, bahkan bergabung dengan kerajaan iblis. Namun apa yang terjadi setelah mengambil wilayah manusia? Sang ratu malah mensejahterakan para manusia hidup damai setelah menangkap koruptor di kota tersebut. Lalu pada saat menyerang kota suci Reniles, dirinya kalah dari pahlawan Leo. Namun Leo tidak membunuhnya. Maka dari itu saat ini Melnes tidak merasakan kalau Leo ingin membinasakan manusia, meski telah dikucilkan setelah melindungi manusia. Lebih jelasnya Melnes tidak merasakan bahwa Leo memiliki dendam terhadap manusia. Leo pun bercerita tentang kelahirannya, di mana dulu sebelum adanya sihir, dunia sangatlah damai dengan kecanggihan teknologinya. Namun suatu hari di kota Tokyo muncul sebuah lubang di mana para iblis keluar dari lubang tersebut menyerang manusia. Lalu karena teknologi yang sudah tidak sanggup melawan iblis, manusia menciptakan 12 senjata biologis yang disebut Demon Heart, menciptakan iblis untuk membunuh iblis. Berjalannya waktu satu persatu karena penuaan 12 Demon Heart gugur terkecuali Leo.
Karena Leo adalah yang terkuat dan abadi, setelah 1000 tahun lamanya Leo melindungi manusia. Lalu ketika manusia sudah tidak membutuhkan pahlawan, Leo merasa senang, tidak punya beban dan bebas melakukan hal apapun. Setelah bercerita hal tersebut, Leo sendiri baru menyadari alasan yang sebenarnya untuk dirinya. Namun yang penting di sini, Melnes akhirnya pandai berkomunikasi, membuat Leo terbuka dengan masa lalunya. Memang Melnes di sini sempat kaget dan tidak percaya kalau Leo sudah berumur 1000 tahun. Setelah menyelesaikan urusan dengan Melnes, kini Leo harus menyelesaikan urusannya dengan Edward. Setelah mendengar cerita dari putri Edward yang bernama Juliette bahwa sang ayah ingin membuat prajurit sekuat dirinya, namun ia kecewa ketika para prajurit kalah dengan satu serangan dari monster Chimera, dan sang ayah merasa gagal menjadi seorang pelatih. Leo pun merasa kalau Edward sangatlah egois dan bodoh, namun ia memakluminya karena Edward terlahir sebagai orang yang kuat. Di sisi lain, Melnes melaporkan siapa sebenarnya Leo, di mana tujuan untuk memusnahkan manusia itu adalah kebohongan. Maka dari itu untuk saat ini Steina menyuruh untuk mewaspadainya, karena alasan dari Leo untuk bergabung dengan kerajaan iblis masih belum jelas. Apalagi Leo adalah senjata biologi yang hidup ribuan tahun. Kembali pada Leo, setelah mendapat laporan dari Lily yang telah menemukan golem mesin di pertambangan, akhirnya Leo menemukan sebuah ide untuk mengatasi masalah Edward, yaitu menggunakan golem mesin menyerang pasukan yang dilatih oleh Edward. Dan kebetulan sekali saat ini Edward yang tadinya akan menyerahkan komando pada putrinya kagak jadi karena ada serangan dari golem mesin. Lagi-lagi Edward menyuruh pasukannya untuk menyerang tanpa strategi apapun. Yang ada pasukannya habis dimarahin oleh Edward karena tidak mau berusaha mengalahkan golem tersebut. Alhasil Edward pun menyerang golem mesin sendirian. Tiba-tiba Leo muncul dengan sihir bayangannya, memberi arahan cara menyerang golem mesin. Namun apapun informasi dari Leo, Edward membantahnya karena tidak tahu maksud dari Leo. Bahkan Edward beralasan kalau golem mesin adalah suatu yang baru ia lawan. Lalu setelah menghancurkan kelemahan dari inti golem, tiba-tiba golem tersebut memberikan sinyal darurat di mana para golem lainnya yang berada di dalam tambang mulai aktif. Untungnya sang Ratu Echidna datang membantu mengatasi golem-golem yang ada di tambang. Sementara itu Leo melanjutkan misinya untuk menyadarkan Edward, di mana saat ini Leo memarahi habis-habisan seperti saat Edward memarahi pasukannya. Edward kini menyadari bahwa sesuatu yang baru tidak akan mudah memahami secara langsung. Intinya Edward kini sadar bahwa dirinya terlalu tergesa-gesa menginginkan pasukannya untuk menjadi kuat. Lebih jelasnya, Edward harus melatih pasukannya secara perlahan. Shogun, すまなかった。頭を上げてくださいよ。 Sementara itu Ratu Echidna begitu menikmati membakar golem mesin. Setelah banyak hal yang terjadi, akhirnya Steina mengabarkan bahwa Ratu Echidna ingin bertemu dengan maksud mengangkat Leo sebagai pemimpin tertinggi di kerajaan iblis menjadi pilar kelima. Lalu sebuah buku yang bernama Eidbrad Sang Perantara mengingatkan Leo dengan masa lalunya, di mana dulu Leo bertemu dengan Eidbrad di kota Tokyo, dan Eidbrad di sini adalah monster pertama yang bisa berkomunikasi dengan berbagai macam bahasa manusia. Leo yang tadinya ingin membunuh pun kagak jadi karena Eidbrad merupakan sesuatu yang menarik sebagai informan. Eidbrad di sini kagak bisa pulang ke dunia iblisnya dikarenakan pintu portal telah ditutup oleh Raja Iblis Belial. Maka dari itu Eidbrad akan diserahkan pada pasukan pertahanan di Tokyo. Di perjalanan mereka berdua saling mengobrol alias bertukar informasi, di mana para iblis datang ke dunia manusia bertujuan untuk mengambil sumber daya. Namun Eidbrad tidak menyangka akan terjadi peperangan antara iblis dan manusia. Eidbrad di sini berniat untuk membuat dunia damai di mana manusia bisa hidup berdampingan dengan iblis.
Lalu Leo pun bercerita bahwa dirinya merupakan senjata biologis ciptaan manusia yang hidup abadi dengan satu tujuan, yaitu melindungi manusia. Tiba-tiba Eadbald bertanya apa yang akan dilakukan Leo jika semua telah damai. Karena tidak bisa menjawab, Eadbald pun menyarankan Leo untuk merubah tujuannya. Karena meski dunia telah damai, Eadbald yakin kalau Leo masih dengan tujuan itu akan selalu menginginkan perseteruan antara manusia dan iblis agar ada kerjaan. Setelah diserahkan pada pasukan pertahanan Tokyo, Eadbald berpesan pada Leo, jika suatu hari Leo tidak dibutuhkan lagi dan harinya terasa berat, jalanilah hidup sesuai keinginanmu. Ya, saat ini Leo baru sadar apa maksud dari pesan Eadbald waktu itu. Dan saat ini pula Leo akan membongkar identitas aslinya pada Ratu Echidna. Begitupun alasan sebenarnya dirinya bergabung dengan kerajaan iblis. Namun ketika akan cerita, tiba-tiba ada kabar bahwa pintu portal menuju dunia iblis telah tertutup. Alhasil mereka pun berusaha untuk membuka kembali pintu tersebut. Dan untuk sementara waktu pintu portal terbuka kembali, namun hanya bertahan 1 minggu saja. Maka dari itu Ratu Echidna sangat cemas karena jika tertutup butuh waktu ratusan tahun lagi menunggu pintu agung terbuka kembali. Dan saat ini hanya ada 2 pilihan, mundur atau menyerang kota untuk merebut batu pertapa. Namun sang ratu memilih untuk mundur balik ke dunia iblis karena sang ratu menyerah tak mampu melawan pahlawan Leo Demonhead. Sang ratu pun sangat sedih karena perjuangannya sia-sia tak ada hasil. Leo sebagai Lord Kesatria Onyx menjelaskan apa itu batu pertapa yang sebenarnya yang belum diketahui oleh Ratu Echidna, di mana batu pertapa bukanlah suatu hal yang ajaib, namun merupakan mesin canggih penghasil energi tak terbatas dari peradaban mesin dengan memakai lubang hitam mikro. Untuk melakukan hal tersebut membutuhkan buku panduan yang dibuat oleh manusia, namun buku panduan tersebut masih belum ditemukan keberadaannya. Tiba-tiba Leo membongkar identitas aslinya dengan berjanji akan membantu Ratu Echidna mencari batu pertapa lain yang bukan berada di kota suci Reniles. Karena Leo sadar bahwa Ratu Echidna pantas mendapatkan batu pertapa untuk menciptakan perdamaian di dunia iblis agar tidak lagi menyerang manusia. Namun beginilah ekspresinya. Koitsu wa ippon tora. Meski begitu, berkat bujukan dari keempat pilar, Leo akhirnya diterima oleh Ratu Echidna dan percaya terhadap Leo untuk mendapatkan batu pertapa lainnya yang berada di Gunung Sesat. Namun Leo berkata bahwa di sana dijaga oleh orang-orang yang kuat. Leo memilih untuk berjalan kaki tidak menggunakan sihir teleportasi dengan alasan agar bisa berbincang dengan Ratu Echidna. Leo pun menyuruh sang ratu bernamai jika telah mendapatkan batu pertapa karena membutuhkan buku panduan yang telah hilang. Maka dari itu bekerja sama dengan manusia sangatlah diperlukan. Namun Ratu Echidna bilang kalau hal itu tidak mungkin. Lalu mengenai buku Eadbald tentang iblis hidup berdampingan dengan manusia, itu adalah hal yang nyata karena Leo menyaksikannya sendiri di zaman itu. Hal tersebut membuat Ratu Echidna semakin bersemangat dan mereka pun jadi akrab. Namun Ratu Echidna begitu kaget mendengar kalau Leo hidup di zaman peradaban mesin. Itu artinya umur Leo sekitar 3000 tahun. Leo pun bercerita bahwa dirinya merupakan senjata biologis yang hidup abadi. Setelah sampai di tempat tujuan, mereka pada bingung karena tidak ada apapun di situ. Tiba-tiba Leo berkata bahwa batu pertapa yang sebenarnya berada di dalam jantung miliknya. Itu artinya Ratu Echidna harus membunuh Leo demi mendapatkan batu pertapa. Lalu agar Ratu Echidna membunuhnya, Leo mengancam jika tidak maka dia akan turun gunung lalu membinasakan seluruh makhluk hidup termasuk manusia dan iblis.
Kita pun diperlihatkan sebuah masa lalu dari Ratu Echidna, di mana ibunya bercerita ada seorang pahlawan pelindung manusia yang tak bisa dikalahkan dari zaman kerajaan iblis Belial 3000 tahun lalu. Dan saat ini pahlawan yang diceritakan oleh ibunya tepat berada di depan matanya. Para keempat pilar begitupun Ratu Echidna mencoba untuk menyadarkan Leo, namun itu tidak berhasil. Leo menyerang satu persatu dari mereka. Lalu ketika Lily yang mencoba menyadarkan Leo sambil menangis terkena serangan darinya. Alhasil Ratu Echidna begitu pun ketiga pilar lainnya mulai bertarung serius. Namun tak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkan Leo. Teringat sebuah sihir yang tercipta dari inti mana penggunanya, Ratu Echidna mencoba melakukannya meski harus mati. Lalu ketika sihir itu tercipta, Leo tanpa menghindar menerima serangan tersebut. Ternyata Leo di sini memang berniat untuk kalah, dan kebetulan sekali sihir dari Ratu Echidna sangatlah kuat. 3000年近く体が重いやけに時間が経つのどうせ死ねるんだな。 Terungkap juga alasan kenapa Leo melakukan semua ini, itu karena dia menginginkan sebuah kematian agar bisa berhenti menjadi pahlawan dan menghilangkan sebuah sistem yang terus memberikan misi untuk melindungi manusia. あとは いい気分だ。残り300秒。 Namun ketika saat-saat terakhir, tak ada satupun dari para anggota iblis yang mau mencabut batu pertapa di dalam jantung Leo. Mereka menganggap kalau sebenarnya di dalam hati Leo masih ingin hidup. Mereka sadar kalau Leo sedang kesepian. 今一度ゆ Kini Leo berhenti menjadi pahlawan dan beralih menjadi anggota pilar kelima kerajaan iblis. Leo juga kini memiliki tujuan baru, yaitu bekerja keras demi sang Ratu Echidna di dalam kerajaannya. Film pun ditutup dengan kesibukan sebagai anggota kerajaan iblis. Gimana bro, seru nggak ceritanya? Kalau seru jangan lupa like-nya dong, apalagi di subrek mantap jiwa. Nah, gimana pendapat kalian tentang anime ini? Menurut saya pribadi anime ini mantap lah bro, banyak banget gitu kesan-kesannya. Salah satunya, sehebat apapun, sepintar apapun, tetap butuh orang lain.